Shalom anak-anak kreatif, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yuli di channel Ruang Siar Guru. Kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dengan tema tanggung jawabku di rumah. Sudah siap anak-anakku semua? Ya, masih ingat lagu yang diajari Bu Yuli? Lagu apa ya? Lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk kita akan nyanyikan bersama ya lagu Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan ya. Ya, lagunya Happy Ya Ya Ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lalu syairnya kita akan ganti dengan saat ini yang sering kita lakukan dengan melakukan protokol kesehatan ya. Happy Ya 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 dengan lagu Happy Ya Ya Ya. 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye ye. Saya harus belajar di rumah. Tak lupa pakai masker, sering mencuci tangan, jaga jarak agar jauh corona. Ya. Anak kreatif, selanjutnya kita akan berdoa dulu supaya belajar kita lebih lancar. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kasih dan berkat-berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen tentang tanggung jawabku di rumah. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar tanggung jawabku di rumah. Anak-anak kreatif, sudahkah kalian melakukan tanggung jawab kalian di rumah? Tugas kalian di rumah apa saja? Apa? Menyiram tanaman? Iya. Juga membersihkan lantai, merapikan tempat tidur, juga menata buku, merapikan buku. Dan coba kita akan pernah diajari lagu bangun tidur itu ya. Kita akan nyanyikan bangun tidur dulu sebentar ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ya, itu adalah contoh juga untuk membersihkan tempat tidur. Itu juga merupakan tanggung jawab kita di rumah. Nah, selanjutnya kita akan baca Alkitab dulu. Kita akan baca firman Tuhan dulu. Dari Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Anak-anak kreatif,
kita hari ini belajar tentang tanggung jawabku di rumah. Nah, sudahkah kalian melakukan tanggung jawab di rumah dengan baik? Sudah apa belum? Apa baru setengah-setengah? Baiknya cuman kalau dikasih uang sama ibu. Tidak ya. Walaupun tidak dikasih uang, tetap melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Contohnya apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Sudah menyapu lantai? Sudah. Menyapu lantai kayak begini nih, menyapu lantai ya. Ini coba ini seperti ini. Siapa yang pernah melakukan? Pernah melakukan menyapu lantai? Ya, ini menyapu lantai. Juga membersihkan meja juga boleh dengan apa? Ini namanya apa? Kemoceng atau sulak ya, sulak. Ini buat supaya bersih. Nah, ini juga merupakan apa? Tanggung jawab kalian di rumah untuk belajar di rumah, belajar mandiri, untuk membantu orang tua. Nah, untuk melakukan pekerjaan ini apakah kalian menunda-nunda? Ah, nanti aja Bu, sebentar lagi. Ya, tetapi melakukannya dengan baik. Dengan melakukan dengan baik berarti kalian menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Ya, anak-anak kreatif. Di sini Tuhan Yesus bercerita tentang bagaimana sikap orang yang bertanggung jawab. Ya. Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Nah, di sini ada gambarnya. Yesus sedang berbicara dengan orang banyak di sini ya. Nah, di sini ada suatu perumpamaan seorang ayah yang menyuruh kepada 2 orang anaknya. Di sini ada. Nah, ini ayahnya tuh menyuruh untuk pergi ke kebun. Nah, anak yang sulung itu anak yang keberapa? Yang pertama atau yang terakhir? Anak yang pertama. Nah, anak yang pertama itu disuruh oleh ayahnya tetapi tidak mau. Nah, selanjutnya ayah tadi juga menyuruh anaknya yang kedua. Anaknya yang kedua berangkat atau tidak? Ya. Anak yang kedua itu menuruti perintah ayahnya. Dia datang ke kebun, tetapi sampai di sana dia menunggu kakaknya tidak datang lagi, belum datang. Nah, kalau begitu bagaimana sikap ayahnya? Kecewa apa enggak kira-kira ya? Kalau diminta datang tetapi tidak datang. Ya, tetapi tidak dijelaskan tadi anak-anak. Kenapa ya? Kok tidak datang, tidak jadi datang, tidak dijelaskan. Nah, demikian sang bapak tadi menjadi kecewa. Nah, karena tidak ditunggu tidak datang-datang. Nah, akhirnya apa? Si anak tidak jadi datang ke kebun. Anak-anak kreatif, sikap tanggung jawab yang dapat kamu lakukan di rumah itu ada beberapa yang dapat dilakukan. Seperti halnya tadi si anak yang kedua tadi disuruh ayahnya mau. Dia datang, dia menuruti. Nah, yang pertama adalah belajar tanpa disuruh ini. Ini adalah contoh tanggung jawab yang dapat kamu lakukan di rumah. Yaitu belajar tanpa disuruh, nggak usah disuruh belajar. Ada loh yang belajar itu diiming-imingi. Nanti kalau kamu mau belajar nanti tak kasih uang. Nah, itu tidak benar. Belajar tanpa disuruh. Ini merupakan tanggung jawab kita di rumah contohnya. Nah, selanjutnya adalah di sini ada mengatur buku pelajaran. Ini juga merupakan tanggung jawab kita di rumah, mengatur buku pelajaran. Nah, jadi kalau menyiapkan buku pelajaran itu kalian atau orang tua kalian? Ya, kadang biasanya ada ditanya, hari ini kok nggak bawa buku agama? Ternyata apa? Oh, yang menata bukunya adalah mamanya. Nah, di sini kita belajar untuk tanggung jawab di rumah adalah mengatur buku pelajaran sendiri. Selanjutnya ada tanggung jawab di rumah adalah membereskan mainan. Siapa yang di rumah suka bermain? Tentunya anak-anak suka bermain ya. Nah, di situ kalian kalau bermain nanti mainannya dibereskan sendiri. Tidak langsung ditinggal pergi. Tetapi nanti dibereskan mainannya supaya rapi. Selanjutnya adalah tanggung jawabnya adalah menjaga adik.
Punya adik enggak di rumah? Iya, ada yang punya, ada yang tidak tentunya ya. Nah, kalau di rumah punya adik, di rumah adiknya dijaga. Kalau nangis digendong, dihibur, diambilkan minum dan lain sebagainya. Untuk tanggung jawab selanjutnya adalah merapikan tempat tidur ya. Tadi di awal kita sudah menyanyi bangun tidurku terus mandi. Nah, di sini ternyata ada merapikan tempat tidur, merupakan tanggung jawab kita di rumah. Nah, di sini belajar ya, ditata tempat tidurnya biar rapi, biar bersih. Nah, selanjutnya juga meletakkan seragam sepatu pada tempatnya ya. Di rak, tentunya di rak sepatu. Kalau seragam di lemari, ini belajar untuk tanggung jawab di rumah. Supaya apa? Supaya nanti kalau mencari sepatu, mencari seragam itu enggak bingung. Masa dicari di mana? Di rak sepatu tentunya kalau mencari sepatu. Kalau seragam di lemari. Ini contoh adalah tanggung jawab di rumah yang harus dilakukan. Tanggung jawab yang terakhir di sini adalah memakai pakaian sendiri. Nah, tentunya anak-anak sudah bisa ya memakai pakaian sendiri. Nah, sehabis mandi, mau sekolah atau mau pergi kemana, itu memakai baju sendiri, belajar. Ya, ini juga merupakan tanggung jawab di rumah. Ini adalah contoh tanggung jawab di rumah adalah memakai pakaian sendiri. Nah, anak-anak, demikian yang Bu Yuli bisa sampaikan untuk materi tanggung jawab di rumah. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu sebagai penutupnya. Anak-anak kreatif, demikian yang dapat Bu Yuli sampaikan untuk materi pada saat ini tentang tanggung jawabku di rumah. Kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, mampukan kami semua untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab kami di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Anak-anak kreatif, selanjutnya sebelumnya Bu Yuli mau berpesan supaya anak-anak dalam melihat YouTube itu dengan didampingi oleh ayah, ibu kalian. Jangan sendiri ya, minta didampingi. Dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, dengan memakai masker, dan menjaga jarak dengan temannya supaya kita tetap sehat ya. Selanjutnya jangan lupa untuk like, subscribe di channel Ruang Siar Guru. Shalom anak-anak, Tuhan memberkati.